Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi qad a'tana ni'matan wa hidayatan wa sihhatan wa fursatan hatta nastati'a wa an nastami'a fi hadzal makan al-mubarak. Thumma saniyan, salatan wa salaman ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Fa ya ayyuhal hadirun, inni usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah, innallaha khabirum bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Ulaika humul fasiqun. Shadaqallahu azim. Puja, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat beserta karunia-Nya kepada kita. Alhamdulillah kita dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju rumah Allah yang kita cintai ini. Terlain dan tak bukan tentunya ber'ubudiyah, taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, sekaligus mensyukuri nikmat Allah yang sudah kita peroleh. Semoga saja kehadiran kita hari ini kaum muslimin, bapak-bapak, saudara-saudaraku, abang-abangku, kita semua yang hadir, seluruh bentuk pengorbanan yang sudah kita curahkan di sini, langkah kita, ayunan tangan kita menuju rumah Allah yang kita cintai ini, diterima seluruh amal ibadah kita, lahir dari lubuk hati kita yang paling dalam, mengantarkan kita sebagai hamba Allah yang mukhlisin hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam di baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada hari putaran yang kedua kita hari ini kaum muslimin, pada bulan Syawal, setidaknya kita sudah bernostalgia terhadap sesuatu yang sudah pernah kita lewati. Tinggal kita akan memikirkan kembali bagaimana tingkah laku, amalan kita, perbuatan kita yang akan kita jalankan. Ini bisa dilakukan oleh seorang hamba ketika Allah masih memberikan kesempatan kepada mereka. Selagi hayataka qabla mautika, mumpung hidup itu masih di kandungan badan. Itu mungkin sebuah cambuk untuk kita kaum muslimin. Bagaimana caranya kiat kita ini kembali untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah di sisa-sisa kehidupan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kenapa demikian kaum muslimin? Kalau Allah sudah pisahkan antara roh dengan jasad, telah masuk ke dalam kubur, hatta zurtumul maqabir, kata Allah melalui firman-Nya. Itu tidak terkait itu apa boleh. Selama ini kita berhasil di suatu tempat,
Kita seorang pedagang tidak berhasil di pasar Bubayo, bisa pergi ke pasar Padang, bisa pergi ke tempat-tempat yang lain yang sekiranya bisa mendatangkan keuntungan. Akan tetapi kita sudah dihantarkan ke liang kubur, masuk ke dalam liang lahat, tidak mendapatkan sebuah kesuksesan. Ayo, di mana kita akan mencari sebuah kesuksesan di alam kubur? Jadi sekali lagi kaum muslimin, mari kita pergunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya sebelum penyesalan datang menghampiri kita. Bapak-bapak kaum muslimin rahimakumullah, sebagai usia takwa kita hari ini merujuk kita kepada firman Allah, surat yang ke-59 surat Al-Asy tadi, ayat yang ke-18 dan 19. Khatib mengajak melalui di atas mimbar ini di sela-sela waktu kita yang kosong nanti, mari cukup-cukup itu balik buka. Kita ingin menuangkan apa yang akan kita lakukan setelah ini sudah penuh dengan kematangankah? Sudah dengan perhitungan yang matangkah apa yang akan kita lakukan? Keberuntungan itu, keberhasilan itu bukan untuk dunia saja. Tapi ayo kita tengok ke belakangnya. Nah, untuk itu kaum muslimin, dalam rangka ta'awanu 'alal birri wa taqwa, ingat dan ingatkan, kok lupa saling menjaga, kok tak kalok saling menjagokan. Minta ampun sama-sama kita kepada Allah. Mohon maaf kepada sesama, andai kata setiap penyampaian ini nantinya tidak terletakkan pada tempatnya. Maklum al-insan makan al-khata wa nisyan. Yang jelas dalam hal ini kaum muslimin, Allah panggil kita dengan lembut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Dipanggil kita oleh Allah dengan panggilan orang-orang yang beriman. Agar untuk apa? Takwa kita kepada Allah. Takwa itu kaum muslimin rahimakumullah, bapak-bapakku, tidak mana tempat. Tidak mesti kita dalam masjid takwa. Memang seharusnya kita takwa dalam masjid, tapi jangan di dalam masjid saja. Dimanapun kita bertempat, dimanapun kita berpijak, fi ay makanin kana, takwa harus kita pakai. Kalau tidak, kembalilah kita seperti yang sering didengar, ayo makanan tinggal, tak kalau makanan jago, itu bukan orang takwa. Orang yang takwa itu tidak akan menggunting dalam lipatan. Dia tidak akan minum sambil nyelam, tidak. Walaupun dia sedang butuh, kesempatan ada, dia tidak akan gunakan itu. Jadi mari sama-sama kita renungkan firman Allah ini. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah. Wa tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Apa kata Allah di sini? Dan perhatikan. Tanzur itu kan asal kata dari nazar, lihat. Secara tafsiran bahasanya, lihat di sini memperhatikan apa-apa yang sudah kita perbuat setelah ini, apa efeknya berikutnya. Apa yang akan kita lakukan, betul-betul kita daur ulang balik. Fakir qabla an ta'zima, berpikir sebelum bertindak. Demi apa ini? Supaya perjalanan kita setelah ini tidak disengsarakan oleh ulah kita sebelumnya. Hari ini sudah ada dasarnya kaum muslimin. Mana dalilnya? Coba seperti yang sering kita baca. Ini Jumat-Jumat yang lewat juga ini pembahasan kita. Yang sering kita bawakan setiap pagi, Allah firmankan, Allah gambarkan bagaimana orang-orang yang murka, orang yang tidak mempergunakan kesempatan dalam sebaik-baiknya selagi Allah masih berikan hidup. Para pendosa-pendosa dahulu diperlihatkan azab Allah. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim, dia minta kepada Allah agar dikembalikan di atas dunia ini untuk berbuat baik. Dia tidak bisa. Bapak kaum muslimin rahimakumullah,
Allah suruh kita takwa, taqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Nah, Bapak saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, beberapa hari, beberapa pekan yang sudah kita lewati dari Muharram, setidaknya grafik kita pun juga meningkat hendaknya. Supaya kita tetap menjadi hamba Allah yang beriman dan bertakwa. Jangan iman saja Pak, takwa dekat dia, bau aja tapi yang nggak bisa dipisahkan. Untuk memupuk hal ini ada 3 hal yang perlu kita ingat kembali. Ini dalam rangka saling mengingatkan kita. Boleh supaya nak terjadi pulau balik baacaronyo tungku tigo sajarangan tali tigo sapidin. Dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar di atas permukaan bumi ini sekarang sudah banyak yang terjadi. Enggak berani kita menegur yang salah. Sakan di itu. Nah, ini salah satu contoh kelemahan kita. Tanpa menyebut suatu objek kaum muslim. Jadi apa 3 hal tadi? Yang pertama, ati Allah. Taati Allah dimanapun kita bertempat. Dimanapun kita berpijak, dimanapun kita berada, taati Allah. Bagaimana taati Allah? Takwa kita. Nah, itu kan didentik dengan takwa. Kalau kita takwa kepada Allah, takut kita kepada Allah, jangan disamakan takutnya dengan kita melihat binatang buas. Kalau binatang buas kita takut tanpa kita daki enjo, awas. Tapi takut dengan Allah memang betul-betul kita mendekat kaum muslim. Jangan pernah kita tinggalkan Allah. Sesungguhnya bukan kita yang meninggalkan Allah kalau kita ingin hajat, tapi kita yang rugi sendiri. Bagaimana bentuknya? Kita disuruh melakukan kewajiban 5 waktu sehari semalam. Jangan kita tinggalkan. Bukankah itu bagian dari sarana doa kita kepada Rabb kita, doa kita kepada Tuhan kita? Yang pertama, ati Allah. Takwa kita kepada Allah. Bahkan perintah takwa ini kaum muslimin saking dahsyat, saking pentingnya. Begitu banyak Allah suruh di dalam Al-Quran. Bahkan di awal-awal mukadimah tadi apa? Jangan mati kita dulu. Jangan sampai mati kita dulu sebelum kita bertakwa kepada Allah. Artinya mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan Rasulullah di suatu sisi pun sampaikan saking pentingnya kita takwa ini, apa kata Rasul? Ittaqillaha haitsuma kunta. Nah, ini salah satu dalilnya. Kenapa orang itu takwa tidak boleh pilih tempat? Haitsuma kunta, dimanapun kita berada takwa kita. Jangan perlu kalau ada perbuatan maaf, perbuatan zalim kita, bermaksiat kita dahulunya, atau suka menyakiti orang, ayo iringi dengan perbuatan baik. Contoh, kita sering menyakiti orang, kita sadar, kita insaf, seringlah kita setelah itu bersedekah. Di samping kita tubuh ila Allah, taubat kepada Allah. Nah, ada manusia itu yang sempurna kaum muslimin. Sebesar apapun para pendosa ini sering juga kita sampaikan. Sebesar apapun berzolim seseorang, setetes kesadaran itu ada. Ayo kita pergunakan setetes ini untuk mencari maghfirah Allah. Ittaqillaha aitsuma kunta wa atbihi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Mudah-mudahan kita mendapat ridha Allah selagi kita mau berpijak kepada tuntunan baginda Rasul. Yang kedua, qiraatul Quran. Mari Bapak Saudara kaum muslimin rahimakumullah, berapa banyak pemda sekarang kita untuk mengagungkan Al-Quran, gemari kembali baca Al-Quran. Ayo kita dukung. Bukankah Al-Quran itu hudalil muttaqin? Bukankah Al-Quran itu petunjuk bagi orang yang bertakwa? Logika sederhananya ketika seorang hamba mau masuk ke suatu tempat yang belum tahu dia padangnya, ya, belum tahu daerahnya, hari gelap, dia masuk ke daerah itu. Dia punya senter ini, dia punya alat penerang, tapi dia tidak pakai. Kira-kira logika jawabannya apa? Sudah jelas orang ini akan kesasar dengan sendirinya. Seperti itulah kita umat Islam
Kalau sudah seperti bentuk zaman kemajuannya, perkembangannya, pengaruhnya, tidak juga mau membaca Al-Quran. Seperti itulah gambarannya. Dia akan kesasar, punya senter tapi tidak dipakai. Na'udzubillah. Ketiga, atii'ur Rasul. Taatilah Rasul. Ikutilah sunnah-sunnah Rasul. Walaupun tidak banyak, tapi barometernya kan ada. Kita akan mempunyai frasa, kita akan mempunyai perasaan. Ayo. Orang yang cinta kepada Rasulullah, insya Allah mereka itulah nantinya yang akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir, di mana di situ tidak ada lagi naungan selain daripada lindungan Allah. Cintai Rasulullah. Salah satu bentuk tanda cinta kita kepada Rasul sering kita sebut berselawat kita. Sallallahu alaihi Muhammad. Itu kan obat penyejuk untuk kita. Cobalah Bapak, kalau kita dalam galau, tapi betul-betul dalam keadaan hati betul-betul membutuhkannya, hadirkan suasana khusyuk dalam hal itu. Bersenandunglah kita dengan selawat, berpuji-pujianlah kita, insya Allah hati dan batin kita akan tenang di bulan. Mudah-mudahan bermanfaat di kesempatan hari ini sebagai bahan usia takwa kita dan bisa kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak maaf aku qala astaghfirukum fastabiqul khairat kalayum fa'tabirul absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna sayyidina wa nabiyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ayyuhal habibun inni usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafil khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wasayyiruhum ala mu'anidati rabbih ikhtim lana bil khair wa ya khairun nasirin rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa ahsinna bil iman wa adkhilna al jannata ma'al iman. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.